Halo, apa kabar rekan-rekan yang baik semuanya? Salam sehat dan salam goes. Selalu semangat untuk goes. Oke, di kesempatan kali ini atau di podcast kali ini, kami hendak mengisi podcast ini dengan autokritik kepada kami sebagai pesepeda. Sehingga podcast kali ini kami beri judul Pesepeda Kok Gitu. Nah, yuk simak konten kali ini hanya di channel Goes Ngebeat. Jangan lupa untuk subscribe untuk kemajuan channel ini supaya lebih menginspirasi rekan-rekan pesepeda lainnya. Kita semua tahu bahwa bersepeda adalah kegiatan outdoor dan juga kegiatan olahraga yang memiliki banyak manfaat, baik itu fisik, psikis, dan juga lingkungan hidup. Nah, pesepeda atau cyclist atau goeser itu jumlahnya akhir-akhir ini mengalami peningkatan ya. Dan peningkatan ini diawali dari pesepeda yang coba-coba, ada yang coba-coba pada saat awal-awal pandemi tahun kemarin, dan juga ada yang memang memang sudah rutin bersepeda dan lebih bersemangat untuk bersepeda pada saat awal-awal pandemi kemarin. Nah, dan akhirnya jumlah pesepeda meningkat di saat ini. Peningkatan jumlah pesepeda atau cyclist itu sangat menyenangkan ya tentunya. Semakin banyak jumlah pesepeda, maka semakin baik lingkungan kita, semakin baik bumi kita, dan juga semakin baik buat pesepeda sendiri, yaitu secara fisik dan psikis. Tetapi ada yang membuat jengkel dari pesepeda-pesepeda atau beberapa atau sejumlah pesepeda, dan itu bisa dibilang sebagai perilaku buruk pesepeda di jalan raya dan kurang istilahnya kurang bertanggung jawab atau kurang beretika ketika bersepeda di jalan raya. Kita harus tahu dalam hierarki di jalan raya atau pengguna jalan, pesepeda itu menempati hierarki yang paling rendah sebelum pejalan kaki. Nah, dari hierarki tersebut kita harus paham pesepeda ini sangat rawan cedera di jalan raya, karena di jalan itu pengguna jalannya itu tidak cuma pesepeda aja, tetapi juga ada pengguna kendaraan bermotor. Dan seperti di podcast sebelumnya bahwa kendaraan bermotor itu memiliki potensi besar untuk mencederai pesepeda ya. Nah, oke, kembali lagi ke perilaku yang menjengkelkan pesepeda. Nah, biasanya itu pesepeda yang mungkin ya, itu menurut kami mungkin yang baru saja goes dan belum memahami betul etika di jalan. Nah, perilaku buruk dan menjengkelkan sejumlah pesepeda tersebut diantaranya adalah: pertama, peleton atau ketika bersepeda membentuk peleton atau rombongan, entah itu sepeda lipat, sepeda MTB, sepeda balap atau sepeda campuran, rombongan itu peletonnya itu kocar-kacir dan tidak rapi, dan istilahnya itu semrawut, dan ketika ada pesepeda lain yang mau menyalip, ketika biasanya ada yang kami alami ya, biasanya ada peleton sepeda campuran, ada MTB, ada sepeda lipat, tuh pelan banget, kemudian ada yang mau menyalip, dan si penyalip ini agak ragu-ragu karena ragu-ragu karena di depan ini tuh si rombongan ini atau si peleton ini tuh kocar-kacir, dan susah ya untuk diprediksi apakah individu dalam rombongan itu akan motong jalan atau misalnya berbelok secara tiba-tiba atau tiba-tiba mengambil jalan tengah. Ini kadang-kadang susah diprediksi ke dalam peloton atau rombongan yang kocar-kacir seperti itu. Nah, ini sangat bermasalah banget saat si peloton atau rombongan yang kocar-kacir tersebut itu bersepeda di jalanan yang tidak terlalu luas, dan di jalan tidak terlalu luas tersebut kebetulan volume kendaraan atau volume lalu lintas itu
agak begitu ramai. Nah ini agak jadi masalah sebenarnya. Dan untuk si pesepeda lain selain rombongan tersebut yang ingin menyalip ini kan apa ya, kalau saya mungkin jengkel ya. Nah ini ya harus diperhatikan ya oleh kita sebagai pesepeda. Jika kita membentuk peleton atau membentuk rombongan, maka diusahakan serapi mungkin, perkirakan luasan jalan, perkirakan volume lalu lintas di jalanan tersebut. Dan saya pernah alami ya, itu saya sendiri pernah mengalami ketika mau menyalip peleton yang kocak-kacir tersebut, tiba-tiba ada individu dalam peleton itu yang kayak memisah dari peletonnya dan ke arah tengah jalan atau ke arah kanan ketika mau menyalip. Dan individu dalam rombongan peleton tersebut itu tidak memberi aba-aba. Akhirnya ya hampir aja ketabrak, hampir aja tabrakan. Nah solusinya harus kita sendiri sebagai pesepeda ya harus memahami etika, kemudian rapikan peleton, rapikan rombongan. Kemudian perilaku yang buruk atau menjengkelkan lainnya adalah ya tadi kaitannya sama rombongan atau peleton itu berjajar berjajar 2 atau 3 di jalanan yang sempit. Nah ini jadi masalah, ini akan merugikan pengendara atau pengguna jalan lainnya. Padahal etika dalam berkendara sepeda atau bersepeda adalah share the road atau berbagi jalan. Kita memanfaatkan jalan tersebut, memanfaatkan secara bersama pengguna jalan lain. Kita harus paham, pesepeda itu tidak melulu benarnya. Pesepeda itu bisa salah dan bisa sangat-sangat salah ketika berjajar 2 atau 3 di jalanan yang sempit, bahkan sampai mengokupasi jalan atau memenuhi jalan yang sempit, dan bahkan sambil hahihi, kemudian tidak menghiraukan kendaraan yang ada di belakang. Nah itu sangat-sangat menjengkelkan sekali ya. Dan ini adalah tiba-tiba pesepeda yang tidak beretika. Dan entah itu pesepeda atau cyclist yang baru bersepeda ataupun yang sudah lama bersepeda, itu kondisi ini bisa saja terjadi. Dan ini mohon untuk diperhatikan oleh para pesepeda, termasuk diri saya. Nah, selalu perhatikan luasan jalan, selalu perhatikan volume lalu lintas di jalanan tersebut. Apabila jalanan memang menghendaki rombongan atau peleton itu untuk berjajar satu-satu, ya lakukan saja berjajar satu-satu. Nah itu solusinya ya sebenarnya. Kemudian perilaku menjengkelkan lainnya adalah tidak taat aturan lalu lintas, terutama adalah lampu lalu lintas. Ini banyak sekali yang kami temui. Jadi pesepeda itu seperti PD saja, ketika lampu merah semuanya berhenti, dia nyelonong, si pesepeda itu nyelonong. Bahkan yang sangat menjengkelkan sekali, saya pernah juga mengalami dan saya teriakin rombongan tersebut ya, rombongan yang tidak terlalu besar, kemudian nyelonong di lampu merah. Ya untung saja tidak ada kendaraan yang kencang gitu kan. Nah ini sangat berbahaya ya, nyelonong harusnya berhenti, dia tetap jalan dengan PD. Menurut saya si rombongan tersebut atau si pelanggar aturan lampu lalu lintas tersebut kayaknya kok merasa PD, merasa istilahnya mungkin sombong ya. Oh saya pesepeda, saya harus dihargai. Oh harusnya tidak demikian. Pesepeda harus mematuhi aturan lalu lintas, itu etika di jalan. Nah ini sangat banyak sekali, ini harus diperhatikan ya oleh para pesepeda dan juga bagi diri saya sendiri. Membentuk peletonan yang kocar-kacir, tidak rapi, kemudian berjajar 2 atau 3 atau bahkan 4 di jalanan yang sempit, itu mengganggu lalu lintas, kemudian tidak taat aturan lalu lintas, ini sangat menjengkelkan sekali.
ini masih banyak, dan dan ini akan membuat image cyclist atau goeser di Indonesia ini jadi jelek ya sebenarnya, dan jelek juga bagi masa depan persepedaan di Indonesia. Nah, kemudian ada perilaku buruk dan menjengkelkan lainnya itu adalah memotong jalan secara tiba-tiba. Ini memang agak jarang, tetapi pernah saya jumpai, yaitu ketika si pesepeda ini tiba-tiba menyalip dari sebelah kanan, kemudian langsung berbelok ke kiri tanpa aba-aba. Sedangkan di sebelah kirinya atau yang disalipnya itu juga posisinya juga kencang. Ini sangat berbahaya, dan saya temui waktu itu hampir nabrak ya saling ngerem gitu kan. Nah, ini sangat menjengkelkan sekali jika ada seperti ini gitu kan. Kemudian perilaku buruk dan menjengkelkan lainnya adalah tidak pakai helm. Ini ya menurut opini saya ini sangat menjengkelkan sekali ya, karena pesepeda itu kalau bisa itu dicontoh oleh pengguna jalan lainnya, terutama pengguna kendaraan motor ya, pengguna motor. Jika pesepeda ini taat aturan, kita menggunakan helm, kemudian istilahnya ya di jalan itu sopan, kemudian berbagi jalan, taat aturan, ya itu akan membuat efek tidak langsung ya, menurut saya efek tidak langsung, baik itu bagi pesepeda lainnya dan juga bagi pengguna jalan lainnya. Dan ini sangat, ketika kita sudah baik ya di jalan raya, kita tahu etikanya, yaitu tadi berbagi jalan, kemudian taat aturan lalu lintas, menggunakan alat keselamatan bersepeda, misalnya adalah helm sepeda dan juga lampu sepeda, maka masa depan persepedaan di Indonesia ini akan sangat baik dan sangat cerah. Nah, dan kemudian perilaku menjengkelkan lainnya adalah ketika night ride atau bersepeda malam. Ini masih ada yang tidak menggunakan lampu, bahkan tidak menggunakan reflektor. Ini sangat berbahaya ya. Dan juga diperparah lagi tidak menggunakan helm. Padahal penggunaan alat keselamatan bersepeda, baik itu helm ataupun lampu sepeda saat berkendara malam atau reflektor ya setidaknya, itu kan sebenarnya tujuannya untuk melindungi diri si pesepeda itu sendiri ya. Tidak ada kaitannya dengan orang lain lah sebenarnya. Yaitu harus paham gitu kan. Berapa sih mahalnya beli helm atau lampu sepeda atau reflektor? Beli sepedanya bisa, tapi bahkan upgrade semewah-mewahnya, tapi pakai helm, tapi beli helm sepeda itu tidak bisa. Nah, ini kan aneh lah sebenarnya. Nah itulah perilaku buruk dan menjengkelkan dari sejumlah pesepeda yang ada di sekitar kita. Nah, semoga memang harapannya jumlah pesepeda ini semakin meningkat, jumlah orang yang memahami betapa bermanfaatnya sepeda ini semakin meningkat. Ini semoga saja, harapannya sangat besar ya untuk peningkatan populasi pesepeda atau cyclist. Tapi juga ada harapan besar juga ya bagi kami, yaitu pesepeda yang sudah eksis atau bahkan nanti akan meningkat itu lebih memahami etika di jalan, etika bersepeda di jalan raya. Nah, mungkin etika ini akan berlaku di jalan raya, jalan yang dipakai bersama. Mungkin tidak berlaku ketika bersepeda cross country atau di hutan atau di alam bebas. Nah, ya semoga kedepannya ya harapan kami pokoknya kita semua itu memahami etika bersepeda di jalan raya. Semoga
dunia persepedaan Indonesia ini semakin maju ya, dan juga meningkatnya para pesepeda atau cyclist ini dilihat oleh pemerintah ya, atau pembuat kebijakan, sehingga dapat membuatkan jalur-jalur sepeda atau memperbanyak jalur sepeda. Oke, sekian podcast singkat kali ini. Apabila ada rekan-rekan yang ingin berkomentar atau mungkin menyanggah pendapat kami di podcast ini, kemudian memberikan saran, ya silahkan bisa langsung di kolom komentar atau berbagi ya, atau misalnya mau share. Oke, sekian, dan jangan lupa untuk subscribe ya untuk kemajuan channel ini, supaya dapat lebih menginspirasi rekan-rekan yang lain untuk bersepeda dan lebih bersemangat untuk bersepeda. Dan silakan untuk men-share video ini atau podcast ini ke rekan-rekan lainnya, semoga lebih menginspirasi. Oke, sekian, dan salam sehat, salam goes, selalu goes, selalu goes, selalu goes, dan semangat goes.